Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Widati Mustafa, NIM 61 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini YIN Kudus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bercerita mata kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Sebelum kita ke alur cerita, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita saya dulu ya. Yang pertama, ada seekor kucing. Kucing ini bernama Pupus. Yang kedua, ada anak perempuan berusia 4 tahun. Dia bernama Rara. Selanjutnya, yang ketiga, ada anak laki-laki berusia 6 tahun. Dia bernama Zizi. Yang terakhir, ini adalah ibu mereka. Kali ini saya akan bercerita dengan judul Kucing Kesayangan yang Hilang. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah rumah, ada seekor kucing. Kucing itu bernama Pupus. Saat itu, Pupus sedang lapar. Lalu, dia menemui pemiliknya, yaitu bernama Rara. Akan tetapi, pada saat itu, Rara yang sedang bermain pun mengacukan Pupus. Pupus pun mendekati Rara dan meletakkan tempat makannya di kaki Rara. Lalu, Rara berkata, "Apa Pupus? Bentar. Karena Pupus anak kucing yang pintar, ia pun menunggu Rara di sebelah Rara. Setelah menunggu cukup lama, Pupus pun akhirnya meninggalkan Rara. Kemudian Pupus keluar rumah dan menemui Zizi. Sambil membawa tempat makannya. Ketika Pupus meletakkan tempat makannya di kaki Zizi, yang pada saat itu Zizi sedang bermain bola, tak sengaja pun terjatuh. Aduh, teriak Zizi. Pupus pun merasa takut. Akhirnya dia agak menjauh dari Zizi. Kemudian Zizi berkata, Udah, pergi sana, pergi. Lalu dengan takut Pupus pun pergi. Pada sore hari ketika Rara, Zizi, dan ibunya sedang bersantai, ibunya bertanya kepada Rara dan Zizi, "Rara, Zizi, sudahkah kalian memberi makan Pupus?" "Sudah, Bu," jawab Rara dan Zizi serentak. "Beneran udah, Ra, Zi?" tanya ibu lagi. "Iya udah kok, Bu, tapi tadi pagi," kata Rara. "Kalau udah, kok tempat makan Pupus ada di halaman rumah? Setahu ibu, Pupus tidak pernah makan di luar," tanya ibu memastikan. "Astagfirullah, Bu, kita lupa, Bu," jawab Rara dan Zizi serempak. "Kok bisa lupa, Ra, Zi?" tanya ibu lagi. Rara berkata, "Tadi Rara keasyikan makan, Bu. Jadi lupa deh. Maaf, Rara kira Kak Zizi yang udah kasih makan Pupus." Dan Zizi berkata, "Pupus kan kucing kamu, Ra. Seharusnya kamulah yang memberi makan Pupus."
menangis Rara. Kemudian ibu menenangkan Rara. Udah, jangan nangis lagi, Ra. Ayo, kalian berdua beri makan Pupus. Baik, Bu, jawab Rara dan Zizi. Kemudian, Rara dan Zizi mencari Pupus di setiap sudut rumah. Akan tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Pupus. Lalu Zizi dan Rara mencari Pupus keluar rumah. Mereka juga mengelilingi halaman beberapa kali. Akan tetapi Pupus juga tak kunjung ditemukan. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah. Lalu menghadap ibunya kembali. Ketika di rumah, mereka meminta maaf kepada ibunya karena telah lalai menjaga Pupus. Padahal Pupus adalah kucing pemberian ayah mereka. Lain kali, kalau kalian memutuskan untuk memelihara sesuatu, harus dijaga dengan baik ya, Ra, Zi, kata ibu menenangkan Rara dan Zizi. Iya, Bu, kita menyesal. Maafkan kita ya, Bu, kata Rara dan Zizi. Nanti kalau Pupus ketemu, Rara akan selalu menjaga Pupus. Rara juga tidak akan lupa memberi makan Pupus lagi. Rara janji, Bu. Kemudian ibu berkata, iya nak, iya. Semoga Pupus kembali ke rumah ya. Kemudian, udah kita ikhlasin aja ya, Ra. Semoga Pupus kembali ke rumah. Karena jika Pupus itu rezeki kita, maka ia akan kembali kepada kita. Jika tidak, ya itu mungkin bukan rezeki kita, kata Zizi menenangkan sang adik. Tak disangka, setelah itu Pupus pun pulang. Rara dan Zizi pun senang karena Pupus kembali pulang. Lalu mereka berjanji kepada Pupus kalau mereka akan selalu merawat dan menyayangi Pupus dengan baik. Pus, Rara janji. Rara nggak akan. Pus, Rara janji. Rara bakal selalu jagain Pupus dan tidak lupa memberi makan Pupus, kata Rara. Kemudian Pupus menjawab dengan eongan, miau, miau. Selesai. Pesan moral dari cerita ini adalah kita itu harus bertanggung jawab untuk merawat, menyayangi, dan mengasihi dengan baik kepada apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Jangan sampai kita lalai atau bahkan tidak peduli. Kita juga harus saling tolong-menolong sesama saudara apabila bantuan kita diperlukan. Sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.